yang sudah bergabung ada Ustadz Afdal, ada Pak Sigit, ada Ustadz Aswaluddin, sama Pak atau Bu Kurnia ini. Karena nggak ada gambarnya. Pak Daris juga. Mohon maaf tadi saya agak terlambat, jadi ya rutin tiap hari Kamis ya, pekan 1, pekan 3 diminta ngisi kuliah subuh di Pondok Kelapa. Ya, biasa kalau sudah selesai pada tanya jawab karena temanya sejarah, jadi agak lama tadi nggak bicara waktunya sehingga agak telat nih, mohon maaf sekalian. Insya Allah rencananya nanti setiap ini kita record, jadi kita tayangkan di YouTube, tapi dalam format siaran tunda, jadi kita tidak live. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran Pak Daris? Jelas Pak. Baik. Terima kasih. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Apa kabar sekalian? Pak Daris, Pak Sigit, ya, Ustadz Afdal, Kurnia, Ustadz Aswal, sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, sehat masih menjadi sangat penting, walaupun di perpanjangan PPKM sampai 9 Agustus ini kayaknya tidak terlalu digubris oleh masyarakat ini. Yang kemarin di bedung-bedung sudah pada dibuka. Sudah dibuka, ada polisi, tapi polisinya cuman mandengin orang lewat, blokir-blokiran. Nggak tahu kalau di tempat lain, tapi di sekitaran Jakarta Timur, Bekasi, itu sudah pada dibuka semua. Jadi nggak ada lagi penyekatan-penyekatan. Semoga ini pertanda bagus ya, walaupun ya agak beresiko sebetulnya, tapi mungkin masyarakat sudah tidak mau peduli lagi dengan itu karena mungkin dari pemangku kekuasaan juga kurang jelas roadmap-nya. Baik sekalian, terima kasih banyak sudah berkenan hadir. Insya Allah ini di pertemuan kedua. Besok kita lanjut lagi di hari Jumat, ya. Dan nanti insya Allah setiap Selasa, Kamis dan Jumat, ya, kita akan rutinkan secara rutin ya, sesi ngomset amazing, ya, ngomongin omset yang amazing. Baik sekalian, mereview singkat yang kemarin, ya, kita sudah pahami bersama. Saya akan share screen ya. Saya akan share screen, mudah-mudahan ini bisa lebih mudah ditangkap oleh Bapak sekalian. Bentar. Nah, bisa dilihat ya. Bapak sekalian, jadi kemarin sudah kita bahas ya 3 langkah penting untuk mendapatkan hasil yang dahsyat dalam bisnis di HNI. Sudah ingat semua ya, atau masih ingat semua ya? Apa saja, sekedar mereview sekalian, ya, biar kita tidak lupa ya, dengan yang kemarin. Apa 3 langkah penting yang harus kita lakukan untuk mendapatkan hasil yang optimal atau hasil yang dahsyat bersama bisnis HNI. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Pak Daris yang kemarin mereport ada peningkatan lumayan signifikan dari hasil upayanya di bulan Juli ya Pak Daris ya. Angkanya sudah berjudul juta. Ya, kalau kemarin kan baru 0, juta, ini udah bulat jutanya. Saya juga ucapkan selamat kepada Ustadz Afdal ini. Fantastis, ya, hampir 3 kali lipat ini. 300% ya peningkatan hasilnya, dan pastikan bulan besok jangan sampai turun Ustadz ya. Walaupun ada peningkatan signifikan fantastis, tapi sebetulnya masih biasa saja secara angka, tapi saya kira ini progres yang bagus harus dipertahankan. Saya sendiri
secara umum di jaringan saya ada peningkatan sekitar 25% ya dari apa yang kita hasilkan di bulan yang lalu. Tentu kita paham ya dengan apa yang sering disampaikan oleh para kiai, para ulama, para ustadz, bahwa orang yang beruntung adalah orang yang hari esoknya lebih baik dari hari ini. Ya. Artinya kalau kita pingin bisnis kan selalu yang dicari untung. Jadi kalau bicara untung maka bulan besok di bulan Agustus ini pencapaian Agustus harus lebih baik dari pencapaian bulan Juli. Dan orang yang merugi adalah orang yang katanya besoknya sama saja dengan hari ini. Jadi walaupun kita tidak rugi secara finansial, tapi kita banyak rugi waktu dan seterusnya. Sehingga perlu jadi perhatian. Nah, orang yang bangkrut, ya, orang yang lalai, orang yang tidak mendapatkan banyak manfaat adalah orang yang hari esoknya lebih buruk dari hari ini. Semoga ya kita upayakan agar satu tidak turun, yang kedua diupayakan naik. Nah, sesi ini Ibu sekalian tidak lain adalah upaya kita agar hasil-hasil yang kita capai, ya hasil-hasil yang kita capai di bulan-bulan berikutnya memperlihatkan performa yang bagus. Oh, ini ada Mas Arif Nurhayadi. Mas Arif, sekarang di mana Mas Arif? Di Semarang, Ustaz. Di Serang? Semarang. Oh, baik. Baik sekalian, kita lanjutkan ya. Nah, yang sudah kita bahas kemarin ya adalah 3 langkah penting mendapatkan hasil nilai dasar bersama bisnis HNI. Sekali lagi, bagi teman-teman yang baru bergabung di HNI atau belum bergabung, nanti bisa segera kontak ya. Kontak dengan leader-leader yang lain yang mengajak sekalian datang ke sini. Ini ada juga top leader di HNI ini, Mas Padang Kusumo. Ya, kita sama-sama sharing. Baik sekalian, saya lanjutkan ya, mereview yang kemarin secara singkat. Yang pertama, Bapak sekalian, pastikan segera berpangkat ED, Executive Director. Pokoknya, fokus kita adalah segera bagaimana, Bapak sekalian, segera berpangkat Executive Director. Ya. Ini fokus yang harus kita lakukan. Bagaimana segera mungkin. Sebulan kah, 2 bulan, atau berapa, tergantung nanti kita akan mengupayakan. Tapi yang jelas fokus untuk segera menjadi Executive Director. Ya, Ustadz Afdal begitu jadi Executive Director hasilnya berbicara banyak. Ya. Ada leverage yang cukup bagus, peningkatan yang sangat hebat. Kemudian yang kedua, ya, kalau ingin hasilnya bagus ya di HNI maka harus segera buka sebagai stokis minimal sebagai SC. Ya. Karena kalau kita punya stok banyak, ya kalau kita punya stok produk, maka menjualnya juga menjadi mudah. Ya, kalau kita punya stok yang banyak, ya, melimpah, maka kita menjual menjadi mudah. Bagaimana kita bisa menjual banyak kalau kita nggak punya stok? Walaupun sebagai agen biasa, tanpa di stokis bisa saja. Tapi kalau Anda menjadi stokis, maka akan menjadi lebih dahsyat lagi, lebih hebat lagi. Ya, kata Ustadz Afdal, kemarin ada yang ngeprank 2 triliun. Kira-kira kalau yang disumbangkan 2 triliun, berapa omset bisnisnya kan? Nah, kalau bicara omset berarti bicara unit yang terjual. Dan ini bicara tentang stok. Maka menjadi stokis itu wajib bagi kita. Kalau pingin hasilnya dahsyat. Kalau pingin hasilnya biasa-biasa saja silahkan. Tapi kalau pingin hasilnya bagus, dahsyat, maka harus jadi stokis. Jualannya akan lebih mudah. Yang ketiga, ya, kalau pingin hasilnya lumayan, omsetnya ya minimal 10.000 poin atau sekitar 30 juta per bulan. Ini minimal ya. Jadi kalau mau jadi 100.000 juga lebih bagus lagi. 1 juta lebih bagus lagi. Nah, bagaimana kemudian Bapak sekalian? Ya, kita berfokus pada 3 hal ini. Yang pertama, segera berpangkat Executive Director. Ya. Kalau baru anggota biasa atau AB atau nanti manajer, fokus kita ke depan adalah bagaimana segera menjadi Executive Director. Alhamdulillah, ya, yang saya kenal misalkan Ustadz Afdal,
ada beberapa leader-leader yang lain yang juga hebat-hebat yang mungkin ikut di sini, yang juga sudah ED, ya. Saya kira nanti akan mendapatkan hasil yang jauh lebih bagus daripada non-ED, ya, karena kebetulan prosentasenya tertinggi yaitu 35%, ya. Guyonan singkatnya, sama-sama beromset 1 juta, kalau sharing profitnya 35%, kita dapatkan 350.000. Tapi kalau sharing profitnya hanya 10%, maka dia hanya mendapatkan 100.000. Ya, sama-sama jualan 1 juta, mendingan berpangkat eksekutif director, karena sharing profitnya menjadi paling tinggi. Baik, Bu sekalian. Yang kedua, buka stokis atau jadi SC minimal yang bermodal 5 juta, ya minimal. Yang ketiga, omsetnya, ya, omset grup minimal 10.000. Ya. Berarti kalau saya belum 10.000, hasilnya belum dahsyat. Ya, hasilnya belum dahsyat, tetapi sudah menghasilkan. Contoh Pak Daris, ya, saya lihat kemarin di grupnya omsetnya belum sampai 10.000, bahkan baru sekitar separohnya, tapi hasilnya sudah lumayan bagus Pak Daris, ya, sudah berangka juta. Apalagi kalau sampai minimal 10.000, saya kira bisa berlipat 2 atau 3 kali lipatnya dari yang dihasilkan sekarang. Nah, tentu kalau bicara bisnis, kita ingin omsetnya tinggi dong. Bicara dagang, tentu dong kita semua ingin omsetnya tinggi. Nah, sehingga ini harus jadi pemikiran bersama. Nah, pertanyaan berikutnya, bagi yang sudah ED dan lain-lain, saya kira ini sudah hal yang sangat dipahami, mudah sekali dipahami. Tapi mengingatkan bagi kita semua, ya, yang mungkin masih manajer atau senior manajer atau mungkin eksekutif manajer, ya, bagaimana kemudian kita bisa segera berpangkat eksekutif director. Nah, sesi ini akan memberikan penjelasan singkat tentang bagaimana bisa segera berpangkat eksekutif director. Nah, nanti berikutnya SC, bagaimana buka stokis, untungnya apa, kelebihannya apa, bagaimana mengelola stokis dan lain-lain, insya Allah di pertemuan berikutnya. Termasuk bagaimana kemudian segera punya omset minimal 10.000. Jadi yang ada dalam pikiran kita nih Bu sekalian, sejak sekarang, mau baru gabung di HNI atau enggak, yang ada dalam pikiran kita harus segera ED, harus segera eksekutif director. Yang kedua, harus segera buka stokis, harus segera menjadi stokis, harus punya stok, ya, atau buka halal mat HNI minimal yang modal terkecil, yaitu stok senilai 5 juta di awal. Dan yang ketiga yang ada dalam pikiran kita, omset kita harus terbangun segera minimal 10.000. Ini bagi yang pengen hasilnya lumayan. Kalau yang hasilnya pinginnya nggak lumayan, ya monggo saja, ya, santai-santai. Nanti tidak segera menghasilkan biasanya akan mudah putus asa. Baik, kita lanjutkan, ya, kita lanjutkan. Baik, kita lanjutkan Bu sekalian. Baik, bagaimana caranya kita berpangkat ED atau berpangkat eksekutif director dengan sharing profit 35% dari setiap penjualan kita. Baik. Nah, karena ini bisnis jaringan, maka biasanya berbicara soal jaringan. Ini pangkatnya ED. Apa syaratnya agar kita kemudian bisa mendapatkan kepangkatan eksekutif director? Mohon maaf ya, yang ini saya off-kan dulu suaranya. Baik, kita lanjut. Nah, bagaimana agar kita segera berpangkat eksekutif director? Syaratnya apa? Kriterianya apa? Nah, sekalian, saya yakin sebagian besar sudah paham, maka ini sekedar mengingatkan saja. Kalau Bapak sekalian ingin jadi eksekutif director atau ED, rumusnya ini saja. Bapak Ibu sekalian harus punya 6 mitra di bawah kita langsung yang berpangkat senior manager. Saya ulangi,
Bapak Ibu sekalian harus punya 6 mitra di bawah kita langsung yang berpangkat minimal senior manager. Nah, berarti saya harus punya mitra yang solid minimal 6 dong. Iya. Lebih bagus lagi, lebih dari itu. Ya, bikinlah sampai 10. Nah, kemudian 6 diantaranya, ya, kita prospek, kita arahkan untuk segera menjadi senior manager. Tetapi sekalian yang harus diperhatikan, misalkan di sini Pak Daris ya, Pak Daris itu misalkan ED, misalkan ini doa nih Pak Daris nih, tahun ini harus ED nih. 2-3 bulan lagi syukur-syukur bisa ED nih. Misal Pak Daris sudah ED, atau ini Ustadz Abdal ya, yang saya kenal baik. Pak Daris misal ED, apa yang harus dibangun di mitra-mitra Pak Daris? Jangan hanya diarahkan untuk jadi sekedar senior manager saja. Yang penting ya bisa jadi ED gitu. Tapi yang harus kita bangun sejak sekarang, ya, Pak Daris kan sekarang EM ya Pak Daris ya. Pak Daris sekarang eksekutif manager. Ya, walaupun belum ED, pingin jadi ED, syaratnya 6 diantaranya senior manager. Yang ada dalam pikiran kita adalah bagaimana kemudian membangun mindset kepada 6 mitra di bawah kita juga untuk menjadi ED. Jangan pernah ini jadi target. Targetnya ED, sehingga mestinya di bawah Pak Daris nanti ED, ada ED lagi. Ada 6 ED minimal. Ah, ini kalau kayak begini, ya, omsetnya minimal 9.000, ya, satu mitra ini 9.000, kemudian ada satu lagi di luar yang ED ini, di luar yang 6 ini juga akumulasinya 9.000, maka bisa menjadi Crown Executive Director. Itu lebih dahsyat lagi. Nah, kembali ke sini. Jadi, syarat untuk menjadi ED itu punya di bawahnya 6 SM. Sehingga kalau minimal ada 6 berpangkat SM, senior manager, atau di atasnya, di atas senior manager ada executive manager, di atas executive manager ada director, di atas director nanti ada namanya senior director, maka otomatis menjadi ED, executive director. Nah, di bawah senior manager ada lagi namanya manager. Ya. Makanya kita prospek, kita arahkan, kita bina, kita didik, ya, mitra kita yang ada dalam mindsetnya, goalnya adalah segera menjadi executive director. Kalau sudah menjadi executive director, otomatis SM lewat, ya, otomatis apa di atas SM tadi, director lewat, otomatis senior director juga lewat, otomatis executive manager juga lewat. Nah, biar kita kemudian simple berpikirnya adalah pastikan agar semua berpikir menjadi ED. Hanya saja syarat administratifnya adalah minimal SM. Ini target antara. Bagaimana syarat untuk menjadi SM atau senior manager? Bagaimana syarat untuk menjadi senior manager? Nah, ini syaratnya ini. Ada 3 di bawah generasi pertama kita, minimal 3 manajer. Berarti kalau begini ada berapa manajer minimal? 3 kali 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 kali 6, 18 manajer. Ini kalau targetnya cuma senior manager. Berarti kalau targetnya ED, ini ED, ini ED, ini ED, ini ED, berarti berapa? 18 kali 6. 18 kali 6 berapa? 120 dikurangi 12 berapa? 108. Ya. Jadi kita punya pasukan berlevel manager itu 108 di dalam barisan kita. Masing-masing baris 18, 18, 18, 18. Nah, sehingga Bapak sekalian, yang ada dalam pikiran kita minimal adalah yang pertama, pastikan kita punya di bawah kita, ya,
minimal 6 SM atau 6 executive director. Yang di bawahnya lagi berarti nanti ada minimal 6 kali berapa kalau dia ED? 6 kali 6, 36 SM. Ya, 36 SM. Di bawahnya lagi nanti ada 108 manajer. Ada berapa orang tuh berarti? Pertama 6. 6 tambah 36. Berapa berarti? 42. 42 ditambah 108. 150 orang. Sehingga sekalian paling tidak kita pastikan bahwa dalam grup kita kalau ditata secara rapi sebagai barisan tim marketing yang kokoh, maka paling tidak kita menyiapkan ada 150 orang hebat. 150 orang hebat. Pasti yang ada dalam pikiran kita adalah 150 banyak banget, susah amat. Ya, kalau kita lakukan sendiri tentu susah. Kalau kita lakukan sendirian, ya kita berjibaku sendiri susah. Menariknya di bisnis HNI kita bekerja secara kolektif. Kita ada tim, ya ada yang mengedukasi seperti ini. Nanti ada grup, ya grup WA yang senantiasa kemudian memberikan pengarahan-pengarahan. Bahkan kadang-kadang dalam soal pencapaian target-target omset ya yang kemarin kita lakukan bersama-sama, ya kadang-kadang kita kerjasama untuk bantu ya teman-teman dalam menata soal omset. Nah, pertanyaannya adalah bagi yang belum manajer, bagaimana kemudian jadi manajer? Nah, syarat manajer itu sederhana, bicaranya omset. Apa syarat menjadi manajer? Ada dua pilihan. Apa pilihannya? Yang pertama, akumulasi 3.000 poin. Jadi sekalian santai, ya nanti juga lama-lama jadi manajer. Cuman pertanyaannya berapa lama? Kalau jadi manajer saja butuh 3-4 bulan, maka hampir bisa dipastikan bisnis berjalan tidak cepat. Ada hasilnya tapi tidak seberapa. Ya lumayan, tetap ada hasilnya tapi tidak signifikan merubah banyak hal. Maka ini kemudian punya pola yang bisa menjadi trigger bagi kita untuk mempercepat langkah untuk menjadi manajer. Dalam rangka cepat untuk meraih ED ini. Itu apa? Apa yang kita sebut sebagai promo. 1.200 poin dalam waktu 1 bulan. 1.200 poin itu ya sekitar 3,6 sampai 4 juta rupiah. Artinya apa sekalian? Kalau ingin menjadi manajer dengan cara yang cepat, maka lakukanlah promo ini, yaitu bisa ya, menjual produk HNI dalam 1 bulan senilai 1.200 poin. Ya, atau sekitar 4 juta rupiah. Dalam dunia bisnis, jualan 4 juta itu nggak banyak. Ya, kita biasa ini sih, nggak biasa jualan. Jadi kalau, harus jualan, iya di mana-mana ya harus jualan. Kita mau kerja, mau daftar kerja ya harus jualan. Ya, jualan ijazah, jualan track record, ya, jualan pengalaman. Orang dulu waktu pada mau nikah juga jualan kan, jualan ke calon mertua, ditanya kerjanya apa nak? Kita kan harus mempresentasikan, saya belum punya pekerjaan tetap, tapi saya tetap bekerja Pak. Misalkan begitu. Ini contoh saja cara jualan. Saya penghasilan tetapnya berapa? Saya belum punya penghasilan tetap Pak, tapi insya Allah tetap berpenghasilan. Misalkan begitu. Sehingga akhirnya ya produk yang kita jual yaitu diri kita, CV kita laku lah di hadapan calon mertua. Misalkan begitu. Nah, sama dengan produk HNI juga, kalau ingin mendapatkan hasil ya harus jualan. Nggak ada ceritanya sekarang berbisnis tanpa jualan. Bohong itu. Orang yang bilang, bisnis kita nggak perlu jualan. Bisnis kita hanya daftar, diam nanti dapat duit. Enggak. Ya. Yang bisa seperti itu hanyalah investor. Kita taruh duit di manajemen investasi, kemudian kita tunggu, itu pun kadang-kadang rugi, belum tentu menghasilkan. Nah, HNI berpikir realistis dalam dunia bisnis, maka jualan. Nah, jualan itu, Bapak sekalian, ada dua. Jualan kepada diri kita sendiri, kan tiap hari kita bisa mengkonsumsi. Tiap hari kita makan nasi dari beras, tiap hari kita pakai sabun, tiap hari kita pakai
sampo, tiap hari mungkin pakai pasta gigi, yang seterusnya. Nah, kalau kemudian kita beli produknya dari HNI, maka itu termasuk jualan. Jualan yang tidak mungkin tidak laku adalah jualan kepada diri sendiri. Dan ini yang mudah. Maka dari itu, yang pertama, cara kita bisa segera menjadi manajer adalah bisa menjual kepada diri sendiri. Ya, senilai berapa? Dihitunglah ya kebutuhan kita. Nanti kebutuhan keluarga besar, kebutuhan kakak, adik, dan seterusnya. Insya Allah 1.200 atau sekitar 4 juta poin, 4 juta rupiah atau 1.200 poin untuk kebutuhan keseharian, hijrah produk, berpindah dari merek Unilever kepada merek HNI bisa. 4 juta. Kira-kira berapa sih kebutuhan harian kita dalam sebulan untuk kebutuhan keseharian seperti itu? Lagi di masa COVID seperti sekarang kan kita butuh suplemen ya dan lain-lain. Nah, sekarang suplemen kebutuhan keseharian diganti dengan merek HNI. Kira-kira sekeluarga berapa sih? Kalau 500.000, maka kita hanya mengajak kepada 4 keluarga saja. Cukuplah menjadi 1.200. Nah, ini yang pertama. Jadi, Ibu sekalian, ya, bagi yang belum manajer, segera jadi manajer. Ya. Kemudian, fokus besarnya adalah segera menjadi eksekutif director. Bagaimana kemudian kita bisa memprospek dan lain-lain agar bisa menjadi eksekutif director? Nah, kita akan lihat di slide berikutnya. Baik. Kita lanjut. Sekalian, tadi sudah ya, manajer promo tadi. Jadi kalau ingin bisa segera jadi eksekutif director, ya, ajak kepada siapapun untuk segera jadi manajer melalui manajer promo. Punya komitmen bisnis yang sangat kuat untuk segera menjadi manajer sebagai batu loncatan awal untuk menjadi eksekutif director. Ya, ikuti manajer promo. Bagi saya sekalian, kalau di fase awal ini kita bisa melompat dengan tinggi untuk menjadi seorang manajer dengan promo yang 1.200 poin ini, maka insya Allah sekalian tidak akan alami kesulitan untuk hal-hal berikutnya. Paling tidak di mindset kita, oh ya ternyata tidak susah. Dan satu hal yang perlu diingat, tidak ada ceritanya sekalian kerja sendirian di sini. Ya, tanyalah kepada teman-teman yang lain, bagaimana kemudian kita bersama-sama. Paling tidak ada dukungan mentoring, ada dukungan coaching dari mentor-mentor yang lain. Baik, nah acara kita hari ini dan besok dan setiap Selasa, Kamis dan Jumat ini adalah bagian dari cara kita mensupport Bapak sekalian. Ya, bahkan kadang-kadang ya kita juga atas kesepakatan bersama bisa support dari sisi yang lain. Bagi yang belum stokis bisa disiapkan produknya untuk kerjasama ya dengan mitra kita untuk jualan, suplai produknya dari stokis. Atau misalkan poinnya kurang-kurang dikit, ya sayang kalau tidak ngejar, misalkan dari 1.200 baru 1.100, kurang 100 poin misalkan, sampai limit terakhir belum bisa terjual. Maka kadang-kadang kita sebagai mitra, kita sebagai mentor juga ikut mensupport, membantu jualan, tapi ketika posting di laporan penjualan diatasnamakan mitra yang punya komitmen bisnis yang bagus ini. Intinya adalah kita kerja bareng, tidak ada kerja sendirian. Oke, yang kedua sekalian, saran saya sejak sekarang jadi agen stok. Kenapa? Menjadi agen stok atau stokis dan ikut promo 1.200 itu rasanya maknyus. Bagi gambaran, kalau Bapak sekalian hanya menjadi ikut promo manager saja, 1.200 poin, berapa yang dihasilkan di luar keuntungan langsung kalau kita jual ke konsumen? Maka bonus atau komisi yang didapatkan adalah 20% dari 1.200. Berapa? Ya, 1/5 dari 1.200 sama dengan 240. Ya, 240. Ya, keuntungan rabat ya atau bonus yang diberikan oleh HNI. Selebihnya kalau sekalian jualnya retail kepada konsumen yang lain, maka sekalian mendapatkan keuntungan langsungnya ya. Contoh kayak kopi Sevel misalkan, harga 90 ya dijual 110, untung 20.000 ya satu kantongnya. Kalau 10 kantong berarti 200.000 ditambah dengan tadi. Tapi kalau sekalian jadi stokis, dapat tambahan 11%. 11% dari 1.200. Sekitar 240, sekitar 130-an.
Jadi total Ibu sekalian bisa mendapatkan 370.000. Ya, tambahan bonus yang didapatkan dari omset pribadi sebesar 1.200 poin. Sehingga Ibu sekalian, dengan menjadi stokis, kemudian yang dijual adalah produk yang dari stok kita, maka Ibu sekalian mendapatkan hasilnya hampir 2 kali lipatnya. Ya, hampir 2 kali lipat, 1,5 paling tidak. Ya. Lumayan daripada kita tidak menjadi stokis. Ya. Yang dijual sama, hasilnya 1,5 kali lipat dari kalau kita nggak jadi stokis. Makanya bagi saya wajib segera jadi stokis. Segera hubungi mentornya, bagaimana jadi stokis. Apa yang bisa disinergikan dengan mentor agar kita bisa segera jadi stokis. Ya. Karena ini sangat penting. Bulan Agustus ini segera jadi stokis. Ya, mumpung ini masih tanggal muda, ngejar targetnya masih cukup panjang, ayo kejar jadi stokis. Ya. Bagaimana berkomitmen bulan ini menjadi manajer dan bulan ini menjadi stokis bagi yang belum jadi manajer dan belum jadi stokis. Tidak ada ruginya sama sekali insya Allah. Nah ini yang kedua. Yang ketiga sekalian, nah ini harus ada komitmen istiqomah untuk hadir pada setiap HS itu home sharing pembinaan dan setiap pertemuan. Kalau ini sifatnya Zoom, ya hadir di Zoom. Kapan-kapan kalau sudah normal ya, kita perlu adakan sesi offline, ya kita hadir. Karena Ibu sekalian, dengan istiqomah hadir seperti ini, maka secara knowledge kita akan terdidik. Oh ya, jadi paham roadmap-nya bagaimana, rutenya. Oh ini dulu yang harus dilakukan. Setiap saat bisa tahu. Kalau tidak bisa penuh memahami, nanti kan kita akan tayang juga di YouTube. Klik aja di YouTube dilihat belajar. HNI itu gudangnya pembelajaran. Hampir tiap hari dari perusahaan, dari manajemen ada sesi pembinaannya, ada sesi promosinya. Ikuti saja, insya Allah jadi pinter. Kalau dulu kita kalau mau ikut belajar training seperti ini harus ada di satu tempat. Tapi sekarang dengan pandemi ada berkahnya, kita bisa belajar dari para mentor-mentor hebat. Kalau saya belum termasuk di antara mentor hebat itu. Saya hanya modal nekat pokoknya untuk grup saya adakan. Nah, pastikan hadir sekalian. Kalau di grup saya hari Selasa, Kamis, Jumat, ya. Nanti yang diadakan HNI, ya di manajemen juga ada. Ya silahkan ikuti. Nah, saya berharap Ibu sekalian nanti Bapak Ibu sekalian bisa secara rutin hadir juga di sesi-sesi home sharing seperti ini. Ya, kita kasih nama Ngomset Amazing. Bagaimana kemudian ya kita bisa ngomongin atau ngobrolin omset yang amazing. Bagaimana bisnis kita ini benar-benar punya omset yang bagus. Karena intinya bisnis itu ya di omset. Ya, tentu di luar itu ada kaitannya dengan kedekatan kita dengan Allah dan lain-lain. Kita bicara di lain waktu soal itu. Tapi hari ini kita bicara tentang bagaimana membangun omset. Sehingga Ibu sekalian, pada akhirnya nanti ya bisnis ini benar-benar memberikan hasil yang dahsyat dan lumayan. Bapak sekalian tidak merasa putus asa dengan bisnis ini, tidak terlalu lama menunggu hasil karena memang kita serius ya merintis jalannya dengan sebaik mungkin. Pangkatnya sesegera mungkin jadi ED, karena kalau nggak segera jadi ED kelamaan lama-lama kok nggak segera hasil ya, maka harus segera jadi ED. Ya. Kemudian yang kedua, ya tadi, kemudian harus segera jadi stokis. Ya, harus segera jadi stokis. Kalau nggak jadi stokis, jualan kita tidak hebat. Ya, bergantung kepada stokis yang lain. Nanti kalau ada yang pesan tiba-tiba di stokis nggak siap, kita akan bingung. Tapi kalau jadi stokis, maka produknya siap, ya hasilnya juga 1,5 kali lipat lebih banyak daripada sekedar menjadi anggota biasa atau mitra biasa. Yang ketiga, ikuti setiap home sharing yang ada. Kalau yang di rumah sudah punya WiFi, manfaatkan WiFi-nya. Ya, maksimal 1 jam ya, kita ngobrolin 1 jam sebelum ke kantor, atau yang sudah sampai di kantor ya, sebelum benar-benar tank jam 9 bekerja, sempatkan ya belajar, habis itu kita follow up dengan baik. Nah, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, kalian selamat berjuang, sahabatku. Harapannya sekalian, dari gambaran yang tadi, kita sudah mulai mudah mencerna,
dan kemudian kita lakukan. Prinsipnya sederhana, just do it. Ya, lakukan saja, and then we will get duit. Maka insya Allah duitnya akan kita dapatkan. Ya, kapan-kapan kalau pandemi sudah berakhir, kita bareng-bareng jalan-jalan menikmati karunia alam indah yang Allah berikan. Ya, biar bisa sebagaimana perintah Allah, ya, fantasiru fil ardi idza qudiyatus shalah fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Kita bisa berjalan-jalan menikmati bumi Allah, dan dari sana kita menjadi bisa bersyukur kembali. Baik sekalian, ya, sebagaimana janji saya tadi, kita sampaikan singkat saja, nggak perlu panjang-panjang. Setelah ini kita akan isi dengan ngobrol, sharing, kemudian testimoni atau motivasi. Ini ada teman-teman leader-leader hebat juga dari jaringan yang lain, ya. Saya persilahkan, ada waktu sekitar maksimal 25 menit sampai 8.30 ya untuk sharing, untuk kita diskusi, tanya juga boleh, dan lain-lain silahkan. Baik, dari saya sebagai pembuka materi kita pagi ini cukupkan, dan selanjutnya kami buka sesi berikutnya sharing dan lain-lain dari Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilahkan, silahkan Bu sekalian. Ini ada chat, coba saya buka dulu chatnya. Oh, dari Pak Padangkusumo, monggo. Pak Padangkusumo, ini mestinya saya yang belajar sama jenengan nih. Kapan-kapan boleh saya ini minta juga untuk ngasih sharing hebatnya ya. Baik, silakan Bu sekalian yang mau ngasih testimoni, yang mau menyampaikan pertanyaannya, silahkan. Saya persilahkan di forum ini. Maksimal 25 menit ke depan. Saya stop dulu ya share-nya. Silahkan Bapak sekalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan. Oke, nambahin sedikit testimoni nih. Boleh, silakan. Saya setuju banget, kita harus jadi stokis, kan meningkatkan skala stokisnya. Jadi alhamdulillah di bulan kemarin baru aktif bisnis itu mulai September. Beliau mau jadi stokis di awal niat jadi bisnis SC. Kemudian bulan kemarin saya semangati untuk naik jadi DC. Alhamdulillah kemudian juga lahir 2 SC di bawahnya. Alhamdulillah omsetnya kembali melejit. Dia masih SM, sudah alhamdulillah hampir mendekati 6.000 kemarin. Jadi memang benar bahwa betapa penting banget untuk ketersediaan produk itu menjadi kunci omsetnya tim, omsetnya mitra. Bahkan mungkin untuk produk-produk yang selama ini masih dalam tanda petik belum laku ya. Iya. Kalau di kelas akselerasi itu kan untuk syarat ikut kan ada kemarin masih di awal-awal itu kan ada syarat untuk beli 100 sari kurma. Nah, beliau itu selama ini belum pernah jualan sari kurma dengan jumlah besar gitu. Mungkin hanya sebagai pelengkap. Awalnya juga bingung, wah ini 100 sari kurma, gimana saya jualnya gitu. Bahkan sempat tanya ke saya, Pak, nanti kalau nggak laku saya dibantu jualan ya. Wes, bismillah, ya enggak apa-apa, saya bilang gitu. Alhamdulillah menjelang akhir bulan, jadi hampir 1 bulan, 100 sari kurma itu, Masya Allah, ludes ya.
tinggal 5 botol. Nah, Jadi benar banget, stok produk di stokis kita, dan itu tandanya kita jadi stokis, jadi DC, jadi SC, jadi DC, bahkan ya semaksimal mungkin bisa jadi BC ya. Ya, mudah-mudahan ya, dimudahkan. Tapi Iya. yang jelas dengan adanya stok omset yang kemudian apa ya, menjadi nikmat yang Allah berikan pada kita. Matur nuwun, itu tambahan testimoni dari saya, Pak Mangalinder. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi demikian betul sekalian. Contohnya tadi ya, apa namanya, sari kurma yang kemarin di program akselerasi memang kita dikuatkan dengan produk sari kurma, ya, yang justru ketika ada stokisnya kita menjadi mudah jualnya. Kebetulan Allah kirimkan momentum yang pas sebetulnya dengan sari kurma juga ya, bahwa ternyata kaitannya dengan COVID ini untuk imunitas itu diantara yang sangat dianjurkan itu adalah sari kurma. Ya, jadi ketika ada stoknya, kebetulan momentumnya dapat, ya, dan karena ada stoknya kita jualannya enak. Dan itu pentingnya jadi stokis, ya, untuk nge-grab atau meraih target-target omset itu akan menjadi lebih mudah kalau kita ada produknya. Minimal SC, syukur nanti bisa jadi DC, AC, oh bagus lagi jadi BC misalkan. SC itu apa, DC apa, AC dan BC itu apa, nanti insya Allah di sesi berikutnya, insya Allah besok tentang stokis kita akan bahas lebih jauh. Ya, kita fokus dulu tentang bagaimana kemudian menjadi ED, ya, berbasis tadi SM, kemudian menjadi manajer, sekaligus tadi bahas tentang bagaimana segera jadi stokis. Jadi terima kasih Pak Juli, ya, panggilnya Pak Juli apa Pak Agus ini. Ya, terima kasih atas sharingnya, dan betul, Yuli. pokoknya Pak Juli ya, intinya segera jadi stokis, ya, tidak ada pernah ruginya. Di HNI biasa nanti mentornya, mitranya akan menjamin produk yang tidak laku kita bantu jualkan. Apa kurangnya sih di HNI, ya? Kita punya warung, kemudian kalau orang lain kan sebelahnya bikin warung saingan. Kalau di HNI sebelahnya bikin warung malah didukung, bahkan kalau nggak laku kita jualkan. Nah, ini yang menjadi prinsip besar ya di HNI, bagaimana kemudian dengan kemitraan itu jadikan kita mudah. Ya, jangan khawatir produknya nggak laku, insya Allah bantu dijualkan oleh juga mitra atau mentor yang ada di bawah kita. Sekali lagi terima kasih banyak ya, matur nuwun jazakumullah khairan Pak Juli tentang testimoni stokisnya. Tadi sudah sampai 6.000 poin ya. Nah, kejar terus biar minimal mitra kita itu punya omset masing-masing ya. Ditargetkan minimal 10.000, insya Allah nanti hasilnya dahsyat. Tentu dalam rangka membangun omset sehingga 10.000, kita perlu dampingi dengan baik. Inilah pentingnya mentoring, pentingnya home sharing, pentingnya kemudian kita membangun kemitraan secara serius dengan membangun edukasi. Ya, saya sering menyampaikan, ya, paling tidak ada 3 hal yang perlu kita bangun di para mitra kita. Yang pertama adalah soal knowledge. Ya, knowledge tentang, ya, knowledge bagaimana kemudian kita jadi ED itu penting. Kita jadi tahu, oh, ED itu syaratnya apa namanya, syaratnya SM ada 6, kemudian SM syaratnya 3, manajer, oh manajer yang biar cepat itu targetnya ngejar target jualan minimal 1.200 poin dan seterusnya. Itu kan knowledge teorinya. Tapi yang juga kita perlu kuatkan lagi nanti adalah skill. Nah, nanti kita akan berikan juga sesi skill, bagaimana kemudian cara mengclosing yang bagus, bagaimana kemudian cara agar kita mudah menjual ke orang. Pada sesinya nanti akan kita ajarkan, atau kita akan berikan sharingnya, testimoni juga orang yang berhasil menjual atau membuka konsep yang begitu cepat. Ya, kemarin saya sudah kontak ke Pak Presdir, Pak Agung Yulianto, siap-siap Pak Presdir ya, kapan-kapan ngisi langsung di sesi kita, kata Pak Presdir, siap, ya, siap, insya Allah tinggal dijadwalkan. Ya. Kemudian
Yang ketiga adalah tentang attitude, yaitu tentang perilaku, akhlak, tentang masalah sikap. Ini juga perlu kita tekankan terus. Ya, bagaimana kemudian secara teori kita paham bagaimana menjadi seorang entrepreneur, penjual, pedagang, pembisnis yang hebat. Kita juga punya skill, ya, skill untuk kemudian merealisasikan target-target. Tapi yang tidak kalah penting adalah soal sikap, soal attitude, soal akhlak. Ya, bagaimana kemudian kita, bagaimanapun kan kita Muslim, ya, bagaimana kemudian kita memiliki attitude, sikap, perilaku, akhlak, mindset yang bagus sebagai seorang pebisnis yang Muslim. Sehingga 3 hal ini akan menjadi konsentrasi kita di sesi-sesi home sharing kita untuk menjadi kebutuhan bersama di dalam sesi-sesi home sharing ini. Baik, ada lagi sekalian? Ya, ada chat lagi, saya baca chat dulu ya. Yakin saja bahwa Allah pasti akan datangkan pembeli sejumlah produk yang kita sediakan. Ya, dari LCED, Ansih Khairiyah. Iya, ya. Allah menyampaikan dalam hadis qudsi lewat Rasulullah yang mengatakan ana inda dzanni abdi bi, atau matan yang lain menyebutkan innallaha inda dzanni abdi. Allah bersangka prasangka hambanya. Kalau Bapak sekalian yakin, insya Allah saya bulan Agustus ini pasti jadi stokis dan pasti lulus menjadi manajer. Insya Allah akan bukakan jalannya. Kalau optimis kan begitu, kata para motivator hebat itu, orang optimis akan ketemu jalannya. Tiba-tiba karena kita belum punya modal, ketemu saudara yang lagi cari mitra nih, kebanyakan duit. Nah, ternyata kebanyakan duit lagi cari bisnis apa nih yang bagus. Kita sampaikan tentang stokis, ternyata dia mau. Ya karena dia sibuk, kemudian kita yang kelola. Sangat mungkin itu terjadi. Ya. Allah bukakan jalannya, kan yang buka hati itu Allah yang berhak membuka hati orang. Makanya doa kita kan Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik ala dinik. Ya, Allah itulah yang akan membolak-balikan hati seseorang. Sehingga ketika doa kita nembus ke langit, maka Allah kirimkan orangnya. Jalannya Allah berikan. Tetapi orang yang pesimis, aduh, saya mana bisa lagi pandemi begini, menyiapkan modal 5 juta, terus nanti, aduh, omset harus 1.200, gimana caranya jual ke siapa, sekarang lagi pada susah. Nah, kalau yang ini ada dalam pikiran kita, aduh mulu, ya, maka kalau orang pesimis ketemu apa? Pak Daris, apal nggak Pak Daris? Kalau orang optimis ketemu jalannya. Alasan, orang pesimis ketemu alasannya, iya. Habisnya kan lagi pandemi, susah jualan. Habisnya saya nggak punya duit, susah nyari duitnya 5 juta, betul, ketemunya alasan. Begitu alasannya terpenuhi, targetnya nggak tercapai. Tuh kan benar, saya dulu juga nggak yakin sebenarnya. Akhirnya membenarkan ketidakyakinannya. Makasih Pak Yuli. Kita akan bersama dengan Allah bersama dengan prasangka hambanya, maka tidak ada jalan lain kecuali yakin dan pasti optimis dengan apa yang Allah gariskan. Masih ada waktu 12 menit bagi yang ada yang mau sharing atau bertanya. Tapi sekiranya tidak ada lagi, kita bisa akhiri secepat ini juga. Tidak usah banyak-banyak ya. Sedikit-sedikit tapi kita rutin adakan ya. Kemudian begitu kita dapat ilmunya kita lakukan ya. Kita menjadi qaumun amaliyun, orang-orang yang bersegera melakukan apa-apa yang kita yakini, ya, insya Allah nanti akan hasilnya berubah. Hasilnya ada buat kita semua. Ada lagi? Masih ada waktu? Boleh nih sekalian, untuk sesi berikutnya, mungkin ada yang mau disampaikan, disiapkan aja, sehingga begitu ada sesi sharing, silakan disampaikan. Ya, apapun sharingnya, ya, tentang pengalaman keseharian. Kemarin saya ketemu orang begini, dan seterusnya. Yang lalu misal Pak Daris ketemu dengan orang yang kena COVID, isoman, bahkan masuk perawatan di rumah sakit, udah pulang, udah negatif. Biasanya apa istilahnya? Orang yang sudah pulang, sudah dinyatakan negatif, tapi terasa ya bekas-bekas
apa namanya, bekas-bekas efek dari COVID-nya masih terasa, tenggorokan masih suka sakit. Nah, kemudian misalkan ini ya, Pak Daris kemudian mengingatkan, lah kemarin kan sudah kita kirim apa itu, propolis ya, apa namanya, Prokumin, ya dikirim Prokumin propolis, tapi dibuka aja belum ternyata. Akhirnya kita dikasih tahu setelah dibuka, dikonsumsi, ya langsung hilang apa namanya, sakit tenggorokan radangnya itu. Nah, dari sini sharing-sharing seperti ini akan menjadi sharing yang sangat bagus. Ini diantara trik bagaimana kita memiliki kecakapan yang bagus, skill yang bagus dalam menjual. Ini contoh lah beberapa sharing-sharing. Ya. Nah, silahkan. Masih ada maksimal 10 menit. Kita berikan waktunya untuk yang mau sharing, yang mau ngasih pengalaman, pertanyaan juga boleh, dan lain-lain. Alhamdulillah ada 19 orang ini. Persis kayak kemarin 19, tapi wajahnya beda. Ganti wajah ini. Mungkin ada yang hari Selasa waktu luang, hari Kamis waktunya tidak luang, atau ada yang hari Selasa sibuk, hari Kamisnya bisa. Makanya untuk yang begini kita siapkan, jangan khawatir. Insya Allah maksimal jeda 1 hari berikutnya akan kita tayangkan di channel kita di YouTube. Silahkan. Ini yang gabung sudah jadi mitra HNI semua? Beberapa yang saya kenal sudah ikut ya. Oh, Pak Daris, silakan Pak Daris. Oh, ini tangan anaknya atau oh anaknya? Kirain Pak Daris angkat tangan. Sekali lagi, bagi yang belum bergabung di HNI tapi dapat broadcastan kemudian masuk, setelah ini coba segera kontak yang ngajak, yang ngirim broadcastnya, bagaimana menjadi mitra HNI. Terus segera bagaimana kemudian segera menjadi manajer. Dan bagaimana segera menjadi stokis. Nah, insya Allah yang ngundang, yang mengirimkan broadcastnya itu akan memberikan pelajaran penting. Sekiranya bingung juga besok, besok karena kita setiap hari Selasa, Kamis, dan Jumat ada, nanti bisa diskusi banyak. Ya, diskusi banyak. Saya tunggu maksimal 3 menit sampai 8.25. Kalau tidak ada lagi, maka kita akhiri saja ya. Biar Bapak Ibu sekalian segera bisa melanjutkan ke aktivitas yang lain. Ya. Sekitar 3 menit lah kita tunggu ya. Hingga nanti bisa beranjak ke aktivitas yang lainnya. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak sekalian yang sudah bergabung. Ya, saya yakin sebagian informasi atau boleh dikatakan ilmunya bukan hal yang baru. Bagi teman-teman yang sudah di HNI sudah sangat hafal dengan hal ini, tapi tidak ada masalah. Paling tidak ini sebagai murojaah, cara kita mengulang-ulang agar ini menjadi pengingat dan penyemangat bagi diri kita sendiri. Bagi yang belum paham, nggak apa-apa, nanti diulang-ulang, materinya akan kita kirim juga di YouTube, ya channel di YouTube, linknya akan kita sampaikan sehingga secara mindset, secara ini, kemudian kita bisa menjadi lebih paham, ya, kita menjadi terarah dalam menjalankan bisnis bersama di HNI. Bapak sekalian, percaya saja bahwa di masa pandemi seperti ini, kalau Bapak sekalian mau berbisnis, tapi modalnya nggak ada, ya, saya ulangi nih, mau berbisnis tapi modalnya nggak ada, maka saya sarankan secara serius, Bapak Ibu sekalian bisa memulai berbisnis dengan menjadi reseller, apapun. Tetapi, kalau Bapak sekalian hanya sekedar menjadi reseller, ya, dengan modal yang tidak ada, maka biasanya keuntungannya akan cepat habis, ya, tidak memberikan dampak serius. Ada hasilnya, harus kita syukuri. Tapi tidak ada progres yang lumayan signifikan. Nah, yang memberikan peluang progres yang signifikan sebagai reseller adalah reseller dalam konteks berbisnis jaringan. Saya kebetulan orang marketing. Kerjaan saya dari dulu marketing.
marketing dari yang teori sampai praktek, gedebak-gedebuk, gulang-guling di lapangan, meng-closing orang, itu kerjaan saya. Kesimpulan saya adalah bagaimana kemudian kalau kita ingin jadi reseller yang bisa segera naik kelas, kapan-kapan bisa jadi bos malah, maka yang roadmap-nya jelas, yang rutenya jelas dalam hal ini adalah berbisnis sebagai reseller dalam konteks di network marketing. Nah, sehingga Bapak sekalian di HN ini adalah cara yang paling tepat. Hari ini reseller ya cuma sekedar 10%. Nanti menjadi manajer 20%, menjadi executive director 35%. Bahkan di atas itu nanti ada lagi yang menjadi gold executive director, ada lagi yang menjadi diamond, ada yang menjadi crown, ada yang menjadi crown yang sapphire, yang emerald, sampai yang kemudian menjadi platinum dan seterusnya. Itu semua sekalian, dari mulai punya stok yang hanya 5 juta, jadi stokis biasa atau SC, stock center, sampai kemudian punya seperti minimarket yang stoknya itu bisa ratusan juta atau bahkan miliar, itu sangat mungkin terjadi di HNI. Dan kita bisa merintis itu dengan baik, dengan syarat kita punya komitmen-komitmen tadi. Kita yakin, kita husnudzon dengan ketentuan Allah, kita yakin, kita persisten, kita continue menjalaninya, insya Allah nanti dalam setahun, 2 tahun ke depan hasilnya akan mulai berbicara. Dan bisa kita mulai dari secara rutin mengikuti sesi-sesi singkat seperti ini. Nggak usah panjang-panjang. 1 jam maksimal dengan sharing atau maksimal 1,5. Tapi kita rutinkan, itu hasilnya akan berbeda. Baik, sudah jam 8.26 waktu Jakarta, atau saya di Bekasi, waktu Bekasi. Semoga bermanfaat, walaupun hanya sedikit ilmu yang disampaikan, tapi semoga ini menjadi pengingat bagi kita untuk segera merealisasikan agenda-agenda target yang sudah kita tetapkan. Bagi yang sudah di HNI, maka pastikan segera mungkin Anda menjadi Executive Director. Dalam sebulan, 2 bulan, 3 bulan, atau targetkan, diazamkan, ya paling tidak tahun 2021 ini, mohon maaf, walaupun lagi pandemi, tapi targetkan minimal 2021 ini harus jadi Executive Director. Bagaimana caranya? Diskusikan bersama dengan mentornya, ikuti terus sesi-sesi ini, sehingga insya Allah nanti kekurangan-kekurangan yang ada bisa ditutupi oleh mitra yang lain atau mentor yang ada. Baik, sekali lagi terima kasih banyak atas kehadirannya. Ya. Bagi yang tidak ada halangan, insya Allah kita akan jumpa lagi di esok hari Jumat. Insya Allah kita mulai jam 7, atau kalau telat sedikit, karena saya kadang-kadang harus ngisi sesi pagi dulu di tempat lain, terutama kalau hari Kamis. Tapi insya Allah maksimal jam 7:15 atau 7:30 kita mulai, dan 8:30 maksimal kita selesai. Sekali lagi terima kasih banyak. Sekitar 20 orang tadi bersama dengan kita, semoga kita diistiqomahkan bersama HNI, ya, stoknya terjaga dengan baik, jualannya lancar, laris manis, dan semoga ini menjadi berkah buat Bapak Ibu sekalian, ya, untungnya banyak, bonusnya banyak, dan kalau sudah dapat untung dan bonus, jangan lupa, ya, sedekahnya, zakatnya, minimal 2,5%. Saran saya sih, dibudgetkan, ya, untuk di jalan Allah, untuk sosial minimal 10%. Ya, biar hasilnya bisa 4 kali lipat dari target minimal 2,5% tadi. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas banyak kekurangannya. Setelah ini akan segera saya akhiri. Bagi yang mau lanjut sampai 8.30 ngobrol-ngobrol, kami persilahkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada Kusumo kapan-kapan saya bajak ya. Ampun dibajak, Pak. Ya, saya begal nanti untuk bisa ikut hadir nih, kasih sesi hebatnya. Masya Allah, saya yang belajar, Pak. Teman banget deh. Oke, Sambil ngomong sambil dengerin.
Ya enaknya zaman Assalamualaikum. pandemi. Waalaikumsalam, bisa sambil ngomong ya. Ikut Betul, betul. trendingnya. Monggo sedaya. Oke, monggo. Baik sekalian, 8.30 kita akhiri ya. Selamat beraktivitas, selamat menyambut keberkahan. Ya, saya akhiri sesinya. Terima kasih banyak.